Sudah, saya mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa sebentar dengan harapan kegiatan kita malam ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Gitu ya. Saya beri waktu, silahkan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, pada kegiatan malam ini temanya adalah prinsip pembelajaran KHD yang sesuai dengan konteks daerah atau sekolah di mana Bapak Ibu mengajar. Kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu kita sudah pada materi prinsip pembelajaran seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa prinsip pembelajaran KHD yang pertama adalah menuntun kodrat anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, bahwa guru ini diibaratkan sebagai tukang kebun kehidupan di mana hanya dapat menuntun tumbuhnya anak-anak sesuai dengan kodratnya. Kemudian budi pekerti di mana cipta, karya, dan karsa dapat membangkitkan pekerti atau tenaga sehingga terjadinya keseimbangan atau keselarasan hidup. Kemudian bahwa kodrat anak itu salah satunya juga bermain. Kemudian pendidikan yang terjadi di sekolah harus berpihak pada anak. Kemudian relevansi filosofi pendidikan KHD dengan pendidikan abad 21 ini sebenarnya tertuang juga di kurikulum 2013 di mana anak-anak diajarkan untuk berkolaborasi, kemudian berpikir kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Kemudian nanti akhirnya akan tercipta student well-being, siswa yang bahagia, siswa yang memiliki daya lenting tinggi, gitu ya. Kemudian untuk refleksi filosofi pendidikan KHD seperti yang disampaikan oleh Bapak Simon Rafael, instruktur dari modul 1.1, bahwa guru dan murid berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Kemudian hari ini tujuan diskusi kita adalah Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak ini dapat mempresentasikan hasil identifikasi prinsip pembelajaran dari pemikiran KHD yang sesuai dengan konteks daerah atau sekolah panjenengan. Kemudian Bapak Ibu juga dapat saling memberikan tanggapan positif reflektif terhadap presentasi kelompok lain. Nah, untuk kegiatan hari ini nanti kita diskusi, saya bagi seperti kemarin kita sudah punya kelompok 1 sama kelompok 2 dengan masing-masing tugasnya. Seperti yang kita sepakati tadi pagi di grup chat WA ya. Jadi nanti satu kelompok saya beri waktu 25 menit, ya masing-masing 25 menit.
Misalnya kelompok 1 nanti yang presenternya ya bertugas sebagai presenter, kemudian moderator juga bertugas sebagai moderator sampai ke notulennya. Jadi semua bekerja, sedangkan yang kelompok 2 berarti memberikan tanggapan, memberi pertanyaan dan seterusnya. Begitu juga untuk kelompok 2. Nanti anggotanya semua berperan sesuai dengan yang kita sepakati tadi pagi di grup WA. Bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya? Bisa? Iya, kalau bisa. Iya. Jadi nanti saya sambil ngecek, karena di sini saya juga ada tugas untuk menilai keaktifan panjenengan ya. Saya berharap semuanya aktif dalam diskusi ini. Alhamdulillah bisa Ibu. Bapak Dinas, Keaktifan panjenengan, saya berharap semua berperan aktif untuk kegiatan ini. Jadi nanti kelompok 1 25 menit, kelompok 2 juga begitu 25 menit. Kalau sudah selesai baru nanti kita ke kegiatan berikutnya ya. Saya beri kesempatan kelompok 1 dulu. Gimana? Siap ya kelompok 1? Materinya juga sudah. Pak Dimas, ya Pak Dimas. Bu Nurul, nanti yang dipresentasikan itu yang kelompok apa yang kita tugas individu PowerPoint-nya? Misalnya kan kalau kemarin kelompok sudah buat sendiri apa? Halo. Ya Pak Dimas sama buat sendiri sudah juga Bu. Terus yang di grup tadi kan Pak Dimas itu, ya tadi yang di grup itu ada Pak Dimas ya? Iya. Iya Bu. Yang mau dipresentasikan kelompok 1. Oke. Iya, atau miliknya Protul sendiri? Kalau yang di grup tadi Pak Dimas kelompok, terus kemarin kan saya bikin, maksudnya saya kira ada tugas individu juga gitu, jadi ya individu memang ya, maksudnya yang individu berdasarkan kelompok itu kemudian dituangkan di tugas masing-masing kan? Iya. Nanti hari ini monggo kelompok 1 silakan. Pak Dimas. Iya, yang dipresentasikan sekarang yang kelompok atau yang kelompok. Monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para CGP dan juga Ibu Fasilitator. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi hasil diskusi kami pada kemarin dan untuk pembawa atau penyampai diskusi kemarin Ibu Mafifah. Silakan waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bu Fira. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, saya ada salah persepsi. Saya masih belum download yang dari Pak Dimas tadi. Di grup mana nggih Pak Dimas? Yang PowerPoint-nya. Yang bersama, di grup yang bersama. Yang bersama, nggih. Oh iya. Sambil menunggu, mungkin dari kelompok saya khususnya ini untuk Bapak Ahmad Fauzi bersiap-siap nanti akan pada sesi menjawab dan Ibu Siti Saudah pada sesi memberikan pertanyaan nanti Ibu. Oke, siap. Ya, siapa? Dan semua anggota nanti bisa membantu menjawab jika ada pertanyaan dari kelompok 2. Oke. Siapa? Oke, Bu Firos, sampun. Oke, sampun. Oke, ini saya klik yang monggo. presentasikan sekarang ya. Oke, monggo kita sambut Bu Firo. Semangat. Teknik. Keluar belum ya screen saya? Belum. Belum.
Gimana nih? Oke, setelah klik presentasikan sekarang, lalu pilih yang seluruh layar ini kan ya? Bapak Ibu bisa dipandu mungkin, maaf ini kok yang saya enggak keluar-keluar ya. Present no, bisa, ada. Presentasikan Present. sekarang. Ya, presentasi sekarang, Ya. terus cuman seluruh layar jendela sama tab aja Jendela, pilihan. jendela. Jendela, setelah itu Pilih. Sudah dibuka kan tadi? Filenya sudah buka, Bu. Dibuka. PowerPoint-nya sudah dibuka. Lah ini udah. udah. Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Semoga tetap sehat dan lancar. Amin. Amin. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan desain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kami terdiri dari Bapak Dimas Yusuf, Ahmad Fauzi, saya sendiri Kurotul Mafiroh, dan Ibu Aryani, Bu Siti Saudah, dan Ibu Iin Cahyati. Bu Viro, Ya, mohon maaf memotong untuk layar yang dipresentasikan mungkin tadi salah pilih. Ini yang muncul ya Google Meet-nya. oh yang betul ya. Nggih. Oke, Mungkin bisa diganti Saya stop yang dulu ya. di PowerPoint. Nggih. Oke, saya stop dulu. Atau mungkin ada yang share Masih kan? screen, yang presentasi, Bu Viro kan nggak apa-apa. Mungkin Oh iya. Mungkin Pak mungkin kalau kesulitan, kalau anggota yang lain. Bagaimana? Anggota kelompok? Oke. Nah, sudah Bu. Dibantu Bu Iin. Oh sudah. Silakan Bu Viro. Oke, saya ulangi lagi ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan desain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Oke. Ini mau saya slideshow ini. Oh iya. Mau slideshow ya? Oh ini sudah. Lanjut. Bisa masuk, Bu? Bisa, tapi slide-nya nggak tampil ya, Bu? Oh, Tetap saya yang... sudah jalan hari ini. Oh, ini nggak jalan nih di layar. Oh iya, hari apa ini? Jaringan. Apa saya stop sharing? Ganti siapa yang bisa bantu ya? Ya, coba di stop dulu aja, Bu. Mungkin ganti coba. Ini coba saya bantu. Terima kasih, Pak. Oh, ini keluar nih dah. Ini saya share-kan keluar? Enggak. Sudah. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, saya selesai ya. Oke. Ya, profil pelajar Pancasila. Sampun. Sudah keluar ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang akan kami presentasikan di sini terdiri dari profil pelajar Pancasila yang akan kami pilih, identifikasi sumber daya dan potensi yang dimiliki, kompetensi pelajar Pancasila, indikator tercapaian peserta didik, dan hal-hal yang akan dilakukan. Lalu kemudian penyebab dipilihnya profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global, dan cara mencapai profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global. Dan kemudian pihak yang terkait. Profil pelajar Pancasila yang dipilih oleh kelompok kami adalah kebinekaan global.
Identifikasi sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, lingkungan sekolah yang mendukung. Kedua, adanya potensi anak. Ketiga, tersedianya sarana dan prasarana. Keempat, tersedianya narasumber atau juga bisa disebut dengan pengajar ataupun pelatih. Kelima, dukungan dari pimpinan sekolah. Dan yang keenam, adanya tenaga pendidik yang berpikir maju. Untuk tersedia sarana dan prasarana, di sini yang dimaksudkan selain adanya sarana kegiatan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler di luar KBM. Oke, tujuan utama pembelajaran yakni belajar sepanjang hayat yang mencintai budaya dan kearifan lokal. Kompetensi pelajar Pancasila yang pertama adalah toleransi kepada sesama. Kedua, adanya potensi anak. Ketiga, tersedianya sarana dan prasarana. Maaf, ini kayaknya ada something wrong. Oke. Kompetensi pelajar Pancasila yang dimaksudkan adalah toleransi kepada sesama, cinta damai. Yang kedua ya ini sepertinya slide yang tadi. Yang ketiga, kemudian bersifat terbuka dan mampu bersosialisasi dalam keberagaman. Indikator ketercapaiannya, yang pertama, anak mampu bersosialisasi dengan keberagaman. Yang kedua, anak memiliki sifat keterbukaan. Yang ketiga, anak mampu mempertahankan budaya lokal. Hal ini mempunyai korelasi dengan kebinekaan global karena apa? Sekarang mau tidak mau kita akan berinteraksi dengan dunia luar. Dengan adanya globalisasi, maka hal-hal dari luar itu akan sangat mudah masuk ke dalam budaya kita. Nah, sehingga yang pertama, anak diharapkan mampu bersosialisasi dan keberagaman itu adalah mereka mampu menerima adanya keberagaman. Keberagaman yang di sini adalah keberagaman global. Yang kedua, anak memiliki sifat keterbukaan. Mereka terbuka terhadap hal-hal baru yang ada, tapi juga tetap mempertahankan budaya lokal. Seperti itu. Keempat, anak mampu mengembangkan bakat dan potensi. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, bahwa anak mempunyai kebebasan untuk mengembangkan bakat dan potensinya. Dengan pengembangan bakat dan potensi ini, maka anak juga akan memiliki kemampuan kompetensi dan juga bisa bersaing dalam dunia global. Elaborasi, hal yang akan dilakukan yakni yang pertama, menjalankan ekstrakurikuler di luar KBM. Penyebab mengapa dipilihnya kebinekaan global oleh kelompok kami, yang pertama, karena ketersediaan sumber daya. Ini sudah ada wadah ekstrakurikuler yang bisa untuk mengembangkan beraneka ragam minat dan bakat siswa. Yang kedua, mempertahankan kearifan lokal. Dengan adanya globalisasi, tentunya kita juga harus tetap bisa mempertahankan kearifan lokal kita. Nah, cara mencapai kebinekaan global. Langkah ada dua di sini, ini langkah umum dan langkah khusus. Langkah umumnya menyusun program, melaksanakan, mengevaluasi program, kemudian melaksanakan tindak lanjut. Nah, jadi di sini pertama sekolah menyusun dulu program apa yang akan dibuat, ekskul apa saja yang akan disajikan, termasuk penyediaan pelatih dan sebagainya. Langkah khusus, menanamkan nilai multikultural. Nah, menanamkan nilai multikultural ini berarti anak harus mulai bisa memahami keberagaman yang ada, termasuk keberagaman budaya, keberagaman potensi siswa, karena di dalam ekskul ini nanti kan juga akan banyak pilihan, dan siswa bebas
memilih apa yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Di sini mereka akan belajar memahami bahwa ternyata di dalam diri mereka itu mempunyai keberagaman. Menanamkan nilai lapang dada, menanamkan kepercayaan diri. Nah, di sini juga bisa akan dilatih melalui dengan mengikuti lomba-lomba ataupun kejuaraan. Dari situ anak akan dilatih bagaimana cara mempunyai rasa nilai lapang dada, menerima hasil akhir dari setiap perlombaan ataupun kejuaraan, dan juga menanamkan keberanian dan rasa percaya diri. Rasa percaya diri untuk tampil di depan umum, tampil di depan orang banyak, dan menunjukkan bakat dan talenta yang ia miliki. Nah, kemudian internalisasi kearifan lokal dalam ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler tidak hanya sekedar pengembangan bakat dan minat, tapi di sini juga ada proses internalisasi kearifan lokal. Seperti contohnya anak dilatih tari tradisional, kemudian termasuk juga kegiatan keagamaan, itu juga termasuk bagian dari budaya, dan lain sebagainya. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pembelajaran? Oke, yang pertama CGP, yang kedua siswa. Kalau untuk CGP di sini adalah sebagai pendukung kegiatan, yang kedua siswa sebagai pelaksana tentunya, yang ketiga kepala sekolah sebagai manajer dari program ataupun kegiatan, yang keempat stakeholder, yang keempat teman sejawat atau Bapak Ibu guru, karena dalam kegiatan ini juga tentu dibutuhkan seorang pendamping. Pendampingnya adalah Bapak Ibu guru dari sekolah tersebut. Yang kelima stakeholder, yang keenam dinas pendidikan setempat, yang ketujuh komite sekolah, dan wali murid. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Viro. Alhamdulillah penyampaian dari Bu Viro, terima kasih Bu Viro. Dan sekarang pada sesi yaitu kelompok 2, silakan memberikan tanggapan pada kelompok kami. Silakan kelompok 2, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, saya mempertanyakan. Halo, saya menanyakan. Ya. Disebut namanya, ya. Bu? Tadi Bu Fatimatus Zahro. Ya, halo. Bu Fatimatus Zahro, silakan. Ya, ya. Ini tadi kan dijelaskan ada pelatih, ada kegiatan ekstrakurikuler, gitu. Nah, di sini dalam melatihnya mendatangkan atau dari guru yang ada di sekolah tersebut. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, upaya apa untuk memperkuat kebinekaan global? Terus pertanyaan saya yang ketiga, persiapan apa yang dilakukan di sekolah panjenengan untuk menghadapi persaingan kebinekaan global? Terus yang terakhir 4 pertanyaan, kelebihan dan kekurangannya. Nggak apa-apa ya, tanya ya banyak. Bu Fatimah bisa diulangi lagi Bu untuk yang pertanyaan ketiga dan keempat Bu. Ya, pertanyaan saya yang ketiga ya. Yang ketiga apa tadi ya? Lupa juga. Yang ketiga upaya apa untuk menghadapi persaingan global begitu Bu ya? Ya, upaya untuk memperkuat ya.
Ulangi lagi, Bu. Untuk menghadapi kebinaan di persaingan global kalau nggak salah. Saya Nggih. saya sebutkan lagi nggih, yang pertama Nggih, tadi Bu. kan Bu Viro tadi menjelaskan ada untuk meningkatkan apa upaya kebinekaan global dengan mengadakan ekstrakurikuler di sekolah panjenengan. Lah di sini katanya mendatangkan seorang mendatangkan atau dari guru tersebut, maksud saya itu pertanyaan saya, yang untuk melatih anak-anak di sekolah untuk melatih ekskul tadi itu. Kan ekskulnya banyak itu ya. Iya, iya, iya. Sip, Dan pertanyaan yang bagus. ekskul apa saja yang dilakukan, kan sekolah tidak sama. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, kelebihan dan kekurangannya dalam kebinekaan global itu apa saja yang ada di sekolah panjenengan. Terus yang ketiga, upaya yang bagaimana untuk memperkuat kebinekaan global di sekolah panjenengan supaya tidak tergeser, maksud saya. Terus yang keempat, kesiapan apa saja yang dilakukan di sekolahnya Bapak Ibu. Gitu. Nggih, terima kasih Ibu Untuk menghadapi persaingan. Nggih. Nggih. Baik, pertanyaan dari Bu Fatimah Zahro ada 4 nggih. Yang pertama, ekstrakurikuler itu mendatangkan guru atau mendatangkan ahli atau dari guru sekolah itu nggih Bu nggih. Nggih, leres. Oke. Alhamdulillah. Yang kedua, upaya apa untuk mendatangkan atau memperkuat kebinekaan global tadi. Ketiga, kesiapan apa yang sudah sekolah yang ada di sekolah untuk menghadapi persaingan global, kemudian kelebihan dan kekurangan program ini. Nggih Bu nggih, leres nggih? Nggih. Nggih. Nggih, alhamdulillah sudah saya rekam juga saya tulis. Ini juga kebetulan sekali memang sudah kita bicarakan pada diskusi tadi malam, insya Allah akan kami jawab sebisanya nih Bu. Monggo untuk Bapak Ahmad Fauzi. Cek. Ya, assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin nanti jawaban saya bisa ditambahkan sama peserta kelompok 1 ya. Yang pertanyaan pertama, napa Pak Duling satu-satu aja Pak? Narasumber atau guru Iya. Kemarin sesuai dengan kesepakatan pemikiran kami, yaitu terkait dengan narasumber, kami juga mendatangkan narasumber ahli. Contohnya yaitu yang ahli tari, maka didatangkan dari luar guru tari seperti itu kepada anak-anak untuk mempererat kecintaan anak terhadap kearifan lokal jika mereka ahli. Dalam artian mereka bisa berkreativitas dan menjiwai tari itu. Contohnya dari seni tari ya. Itu mendatangkan narasumber dari luar seperti itu. Yang kedua, Pak Dimas, napa Pak Dimas? Nggih, Pak. Nggih, yang kedua, upaya untuk memperkuat kebinekaan kita di sekolah, Pak. Iya, upayanya salah satunya yaitu dengan menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal kepada diri anak. Kita ketahui sendiri Bapak Ibu, maksudnya menginternalisasikan sini kan menanamkan nilai, di mana kita menanamkan nilai kepada diri anak terkait dengan kearifan lokal, sampai kita kawal anak-anak sampai pada ranah mengaplikasikan atau melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga anak-anak bisa menghayati apa yang mereka lakukan. Ini yang perlu kita jamin. Jadi kita melakukan internalisasi seperti itu. Itu salah satu upaya. Yang kedua, selain menanamkan nilai-nilai kearifan lokal, yaitu mengenalkan kearifan-kearifan lokal. Contohnya mengenalkan budaya sekitar kepada diri anak, seperti itu. Yang kedua tadi mengenalkan lewat ekstrakurikuler. Selain tari tadi tentang keberagamaan, itu kan juga termasuk budaya, nilai-nilai luhur yang mengandung nilai sejarah, yang itu juga merupakan suatu pelajaran berharga pada diri anak, agar nilai-nilai budaya tersebut bisa tertanam kuat dalam diri anak. Yang ketiga yaitu membangun keterbukaan kepada diri anak. Bagaimana membangun keterbukaan itu? Salah satu contohnya adalah legowo dalam diskusi. Itu Bapak Ibu. Terus selanjutnya apa Pak? Kesiapan Pak, kesiapan sekolah kita dalam menghadapi persaingan global. Ini mungkin berkaitan dengan
Yang kemarin yang sudah ada itu Pak, yang kita bahas di nanti mungkin yang ditambahkan ada di sekolah. Iya, mungkin nanti bisa ditambahkan sama anggota lain. Tapi kalau jawaban saya Potensi. Iya, potensi minat dan bakat ya. Yang perlu dikembangkan terkait dengan profil kebinekaan ini, terutama kebinekaan global, yaitu kalau bisa itu anak-anak diajarkan bahasa asing. Contohnya adalah bahasa Inggris. Dengan bahasa Inggris tersebut, anak-anak akan bisa menguasai ilmu pengetahuan nantinya. Apalagi istilah-istilah yang ada di IPA atau juga istilah-istilah yang ada lain yang mungkin terinduksi dengan bahasa Indonesia yang itu anak-anak nggak ngerti artinya. Lah, ini jadi salah satunya itu dengan bahasa itu tadi. Satunya dengan pengenalan bahasa asing. Sehingga nanti anak-anak juga bisa bersiap untuk bersaing dengan dunia luar seperti itu. Jika ini ditanamkan contoh mulai sejak SD, SMP, SMA berkelanjutan, lambat laun mereka pun dalam bekerja juga tidak kebingungan. Karena apa? Karena memiliki kompetensi bahasa Inggris. Bahasa Inggris pun sekarang sangat dibutuhkan di dunia internasional. Baik itu menguasai tentang TOEFL, TOEIC, dan juga yang lainnya. Seperti itu. Mungkin itu jawaban saya, mungkin bisa ditambahkan kalau belum sempurna. Monggo Bapak Ibu kelompok 1. Yang keempat ada kelebihan dan kekurangan program yang kita pilih ini Pak. Jadi profil pelajar Pancasila. Menurut saya karena kita memilih salah satu yaitu kebinekaan global, dan juga menurut kami kemarin yang didiskusikan, salah satu kelebihannya adalah menumbuhkan rasa keterbukaan, yaitu sifat inklusif, keterbukaan kepada keberagaman. Yang kedua yaitu menumbuhkan kerjasama di antara sesama siswa, karena dengan adanya keterbukaan itu kan mereka nanti saling mengenal, saling menghargai, seperti itu. Selain itu kalau terkait dengan kelemahannya adalah kadangkala dengan adanya kebinekaan global ini kan harus terbuka juga dengan dunia luar. Kadangkala itu malah yang lokal atau kearifan lokal, contohlah seandainya diajari bahasa Inggris, justru bahasa Jawanya itu ketinggalan. Itu mungkin kelemahannya kalau menurut saya ya. Kelemahannya seperti itu. Terus yang kedua kelemahannya ini satu lagi, yaitu kalau tergantung tingkatan anak. Kalau semuanya pemahamannya SD terlalu terbuka, itu malah menyebabkan anak contohnya terbuka kepada kebenaran berbagai agama, seperti itu ya. Kalau kita tidak bisa mengarahkan secara detail, anak-anak akan menganggap bahwa semua agama itu benar, seperti itu. Itu kan juga pemahaman yang salah, seperti itu. Karena benar itu menurut keyakinan masing-masing, kan seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang bisa menambahkan, monggo dari peserta lain. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Fauzi. Silakan Ibu Aryani mengangkat tangan, nggih. Monggo silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya akan menambahkan tentang kelemahan. Karena kebinekaan global itu kan luas cakupannya. Jadi peserta didik itu dituntut untuk bisa menerima semua perbedaan. Oleh karena itu, kadangkala kita melihat bahwa kebudayaan lain tempat itu berbeda. Ada pepatah mengatakan lain lubuk, lain ikannya. Otomatis kita juga harus bisa menyesuaikan di mana nanti kita berada. Dengan menanamkan nilai-nilai kebudayaan untuk menerima perbedaan tersebut akan membuat anak menjadi paham, mengerti untuk menerima orang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Aryani. Dari kelompok kami mungkin ada yang masih mau menambahkan, silakan Bu Iin mungkin. Oke. Saya ya.
Nggih, monggo Bu. Mau menambahkan tentang persiapan. Tadi kan ada pertanyaan yang ketiga dari Bu Fatimah Zahra tentang persiapan untuk menghadapi persaingan global. Kalau Pak Fauzi tadi kan model yang pertama mengajarkan bahasa asing, dan saya tambahkan untuk yang berikutnya itu harus ada dalam diri anak itu terdapat satu keunggulan, maksudnya potensi yang benar-benar diunggulkan dari anak, untuk dijadikan modal bagi anak tersebut dalam melangkah ke arah lebih luas lagi atau ke arah yang lebih global lagi. Yang dijadikan ketika anak sudah mempunyai modal, maka dia akan tumbuh percaya diri, dan ketika sudah ada persaingan, maka dia akan bisa bertahan. Itu dari saya yang tentang persiapan. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan tadi ya dalam pembinaan global, Pak Fauzi telah menambahkan menumbuhkan rasa keterbukaan, iya. Kemudian saya tambahkan lagi bahwa kelebihan dari kebinekaan global ini itu membuka wawasan bagi anak bahwa dunia itu tidak sesempit apa yang ada hanya di sekitar mereka. Jadi di mana kalau mereka tahu bahwa dunia itu lebih luas, maka mereka akan paham bahwa tantangan-tantangan yang ada itu pun juga akan lebih luas. Ketika mereka mengetahui hal itu, kemudian kita sebagai pendamping atau fasilitator mereka memberikan wawasan-wawasan seperti itu dan memberikan seperti modal-modal bagaimana menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka insya Allah nanti anak-anak juga akan merasa lebih siap begitu. Tidak kaget ketika masuk ke dunia sosial. Itu. Kalau kelemahannya tadi sudah ditambahkan oleh Bu Aryan. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Iin. Oke. Nah, waktu masih ada sekitar 4 menit Bapak Ibu. Jadi di sini juga monggo Bu Eni, monggo silakan. Saya bertanya, terima kasih. Pertanyaan saya cukup 2 saja karena cuma 4 menit. Yang pertama yaitu bagaimana sikap yang harus diambil guru, terutama kita yang mengajar di tingkat dasar, SD maupun SMP, itu mengarahkan anak-anak tentang pengertian arti aliran radikal yang banyak berkembang di masyarakat. Karena anak muda itu kan suka ikut-ikutan dan setia kawan dan sebagainya. Bagaimana sikap kita? Yang kedua, pertanyaan saya kedua, sebetulnya apa sih makna atau urgensi dari mempertahankan budaya lokal dan lokal dari masyarakat? Saya ulang lagi ya, apa sih makna atau urgensi? Kok mulai dari kemarin yang kita bahas itu, urgensinya bagi peserta di budaya, mempertahankan budaya luhur dan lokalitas bagi peserta didik atau masyarakat pada umumnya itu apa? Terima kasih. Dimas ke-mute. Pak Dimas ke-mute itu. Oke, maaf. Terima kasih dari Bu Eni. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita sebagai guru dalam mengarahkan tentang aliran radikal, Bu. Nah, kita berharap Bu dari kegiatan kita dengan kebinekaan tadi, kita itu bisa mengarahkan anak, menanamkan nilai-nilai seperti bahasanya Pak Ahmad Fazil tadi, menginternalisasikan nilai-nilai baik dalam kegiatan kita. Jadi kegiatan yang kebinekaan berarti anak-anak ini kita ajari untuk memberikan toleransi. Jadi anak-anak tidak hanya dikenalkan pada aliran-aliran tertentu saja, tapi hampir semua konsep. Maka dengan begitu anak dari sejak dini akan mulai menyadari, Bu, dan mulai tumbuh rasa toleransi atau rasa tenggang rasa kepada semua konsep tersebut. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, apa makna atau urgensi mempertahankan budaya luhur dan lokalitas tadi, Bu Inge? Jadi
pentingnya kita mempertahankan ini. Kenapa? Karena sebetulnya Bu, kalau dilihat dari sejarah, Indonesia itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki peradaban yang bagus di masa lampau, yang baik. Nggih. Jadi kalau di luar negeri contohnya banyak sekali nggih Bu, kalau kita lihat di berita itu banyak sekali orang yang egois, lalu mementingkan hanya kebutuhannya sendiri, kemudian terjadi banyak kejahatan. Itu kalau di budaya kita sebenarnya dari zaman dulu itu sudah, budaya kita ini unggul, terbukti dari peninggalan-peninggalan yang ada itu mencerminkan kalau kita dulu itu sudah berkolaborasi, masyarakat kita sudah sangat canggih dalam sosialnya. Contohnya seperti Candi Borobudur itu, kalau nggak mungkin membuat candi semegah itu hanya dengan beberapa kelompok saja. Itu adalah kerjasama yang sangat bagus seperti itu. Itu sudah diakui oleh National Geographic seperti itu Bu ya. Dan itu harus kita kembangkan lagi, kita bangkitkan lagi menuju era ke depan. Kalau bahasanya Kemendikbud itu di tahun 2040, kita itu mencapai generasi emas. Namanya nggih Bu nggih. Jadi guru penggerak inilah adalah salah satu aplikasi, salah satu motor untuk kita mewujudkan cita-cita tersebut. Begitu Ibu dari kami. Nggih, karena waktunya mungkin juga sudah habis. Boleh nambah satu lagi Pak Dimas? Oh, nggih monggo, Pak Prista, monggo. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, tidak banyak, satu saja pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam Bapak Ibu calon guru penggerak. Salam dan bahagia. Pertanyaan saya, kenapa fokusnya kegiatan elaborasi ini hanya di ekstrakurikuler? Karena kalau ekstrakurikuler terlebih di luar jam kegiatan belajar mengajar, ini kan waktunya juga terbatas. Kenapa tidak di dalam kegiatan belajar mengajar itu sendiri? Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Oke. Pertanyaan dari Pak Prista, kenapa kita fokusnya di ekstrakurikuler? Oke, Pak. Jadi kenapa kita memilih fokusnya menggunakan alatnya ekstrakurikuler? Karena begini, Pak. Dalam pembelajaran utamanya sekarang kita sudah menggunakan kurikulum K13. Sebetulnya nilai-nilai dalam saintifik di kurikulum 13 itu sudah beberapa itu mencerminkan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi kalau kita mungkin di kuliah belajar banyak teori-teori belajar, bahkan dari luar negeri, dari Benjamin S. Bloom, dari Hobbes, dan yang lain-lain itu. Tapi kita itu ternyata kalau kita mempelajari dari lokal, ternyata ada Ki Hajar Dewantoro yang sangat luar biasa. Bahkan beliau itu tidak hanya 4 kriteria, 5 kriteria. 5 kriteria dari Benjamin S. Bloom itu dirangkum oleh beliau, yaitu menjadi hanya 3, tapi 3 itu mewakili, yaitu niteni, nironi, dan nambahi. 3 ini sudah mencakup 5 tadi, seperti itu Pak. Jadi memang kalau dalam pembelajaran sudah kita internasionalisasikan dan sudah ada dalam RPP seperti itu. Jadi yang kita khususkan ini untuk guru penggeraknya kita joskan di ekstrakurikuler. Seperti itu Bapak Prista. Boleh menambahi Kak Dimas? Oke, monggo Bu. Siapa Pak Dimas? Oke, Bu Viro atau Bu Siti sudah, monggo. Pak Prista, untuk menambahkan ya, kenapa kok kegiatan eskul dan kenapa di luar KBM? Yang pertama, kita pilih di luar KBM karena supaya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran itu sendiri di pagi hari. Dan untuk pengembangan bakat dan minat itu kan anak-anak bervariasi. Satu kelas itu mungkin dia bakatnya macam-macam. Ada yang bakat tari, ada yang basket, ada yang drum band dan sebagainya. Sehingga perlu tempat dan waktu khusus untuk bisa mewadahi itu semua, sehingga dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Dan ini sudah terjadi dan ini sudah diterapkan di sekolah saya saat sebelum
COVID itu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu itu sore. Jadi setelah kegiatan pulang sekolah itu sampai sore itu setiap hari ada kegiatan ekskul seperti itu. Dan kenapa sih kok kita memilih ekskul? Ya, karena begini. Ekskul ini kan juga melatih anak berkolaborasi, berelaborasi seperti itu ya. Juga menanamkan kompetensi global seperti itu. Sehingga diharapkan dengan apa yang sudah dicapai dari kegiatan tersebut, anak itu memiliki keterbukaan. Dan juga seperti yang disampaikan Bu In tadi, bahwa anak juga mempunyai wawasan, bahwa dunia itu tidak sesempit ini. Dengan mereka belajar, lebih mengembangkan bakat, mengikuti perlombaan, mereka akan melihat dunia luar, juga melihat budaya-budaya dari sekolah lain. Oh, ternyata di sekolah ini seperti ini, di sekolah itu seperti itu. Nah, lalu menambahkan lagi untuk urgensinya, kenapa sih kok sepenting itu kearifan lokal? Ya, kearifan lokal itu tentu sangat penting sekali, karena sekarang dengan adanya globalisasi, begitu banyak budaya-budaya yang ada, kita tentu harus kembali lagi kepada ideologi kita. Kalau sampai kita tidak bisa mempertahankan kearifan lokal, itu sangat berbahaya, bahkan kita bisa kehilangan identitas bangsa kita sendiri. Maka dari itu, kenapa sekarang kita harus menanamkan pelajar dengan profil Pancasila, supaya satu, jika ideologi Pancasila kita sudah kuat, maka radikalisme ataupun mungkin budaya hoax dan sebagainya itu tidak akan terjadi. Terima kasih. Ya. Dimas menambahkan sedikit saja. Monggo, Ibu. Yang mengenai bagaimana sikap yang diambil di tingkat dasar mengenai aliran radikal tadi, menurut saya yang pertama adalah sentuhan kasih sayang dari keluarga, bahwa mereka juga diberitahu bahwa ada aliran seperti itu. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi semua itu, kita berikan bimbingan kepada anak sedini mungkin. Itu yang kedua, penanaman agama, Pak, karena budaya agama termasuk salah satu budaya. Nah, kita berikan sedini mungkin anak-anak kekuatan, keimanan, penanaman agama sejak dini agar anak-anak siap menghadapi seperti itu. Anak-anak harus tahu bahwa dunia ini sangat luas, begitu. Jadi anak-anak siap. Yang ketiga, pembiasaan di rumah sebagai controlling, dan juga kerjasama antara tiga pilar pendidikan itu, Pak, harus saling mendukung, yaitu keluarga sebagai tempat pertama dan utama anak berada. Di situ suri tauladan, pembimbingan dan sebagainya harus ada. Kemudian lingkungan anak berada, harus kita kontrol, orang tua harus kontrol. Dan yang terakhir adalah sekolah. Nah, sekolah ini juga sebagai atau masyarakat sebagai pelengkap dari tiga pilar tersebut untuk membimbing, menuntun anak-anak untuk memahami semuanya itu agar anak tidak sampai lepas kontrol, untuk agar tidak salah jalan. Kemudian yang kedua, sebagai makna urgensinya mempertahankan budaya luhur itu, sebagai negara kita adalah negara yang berpancasila. Oleh karena itu kita harus mewariskan nilai-nilai luhur kepada anak-anak agar anak-anak tidak kehilangan, seperti yang dikatakan Bu Huratul Mafiro, tidak kehilangan identitas. Jadi makanya Bapak Ki Hajar Dewantoro sampai memberikan bahwa pembelajaran membentuk profil pelajar Pancasila. Tujuannya adalah agar identitas itu tetap berada dalam diri anak. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian penyampaian dan juga tanggapan kami atas pertanyaan dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga banyak juga menyita waktu. Oke, kelompok kita kelompok 1, pertanyaannya dari kelompok 2 maksudnya. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dimas. Waktu kami kembalikan kepada Bu Siti Nurul Romah. Terima kasih Pak Dimas. Pak Dimas sudah memimpin diskusi yang sesi pertama ini. Nanti untuk berikutnya saya minta untuk moderatornya bisa mengatur waktu lagi ya, karena ini tadi sudah lebih dari 25 menit. Nanti yang terakhir jadi molor-molor lagi. Tadi kita mulai kan jam 8.15 ya. Itu saja mungkin yang perlu dipertanyakan. Bu. Oke, terima kasih. Monggo untuk kelompok 2 saya persilahkan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Salam. Bu. Hingga ilmunya Bu Nurul sudah diingat. Baik Bapak Ibu, terima kasih pada Bu Nurul yang sudah memberi waktu pada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi. Di sini saya selaku moderator akan memimpin diskusi nanti. Yang kedua, presenter dari kelompok 2 yakni Bapak Maulana Fajar Wandiro serta notulis yaitu Ibu Novi Tiarinda. Mohon nanti yang berdua ini bertugas sebaik-baiknya. Dan sebagai penjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu Ibu Fatimah Zahra, Pak Trista Olga, dan yang ketiga yaitu Pak Dadang Widianto. Untuk itu untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Maulana Fajar Wandiro dipersilakan untuk mempresentasikan materi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon izin untuk share ini nggih, presentasi. Ya, Pak. Ngapunten, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Oh, sudah. Nggih, langsung saja nggih. Terkait dengan program pendidikan guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Harapannya ketika guru-guru ini bergerak secara dinamis, ada kemajuan-kemajuan, terutama dari dari bidang pendidikan, khususnya umumnya untuk Indonesia Maju bersama. Nah, profil pelajar Pancasila yang dipilih berdasarkan forum diskusi yang telah disepakati adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, sebelum saya menyampaikan terkait dengan poin yang sudah dipilih tadi bersama kelompok tadi, saya izin menyampaikan terkait dengan tujuan utama pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat atau lifelong learning yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global tadi itu beberapa poin sudah disampaikan oleh kelompok 1. Poin yang selanjutnya yang saling melengkapi dari yang sudah disampaikan tadi, yaitu ini terkait dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang memiliki akhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia yang memahami ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari ini khususnya terkait dengan hubungan antara manusia dan hubungan antara manusia dengan alam dan pribadinya secara individu. Elemen kunci terkait dengan poin beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu yang pertama, akhlak beragama. Tentunya sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Yang kedua, yaitu akhlak pribadi. Bagaimana menjadi sosok pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, akhlak kepada manusia. Hubungan antara manusia dengan manusia, baik sesama agama atau dengan agama yang lain. Kemudian yang keempat yaitu akhlak kepada alam, bagaimana manusia menjaga alam sekitar sehingga alam sekitar menjadi lebih
alamnya tidak rusak seperti itu. Kemudian yang kelima, akhlak bernegara, bagaimana kita mematuhi peraturan-peraturan negara yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kompetensinya adalah siswa memiliki sifat religi yang tinggi serta berakhlak mulia. Indikatornya yaitu terkait yang pertama memiliki akhlak beragama, yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga akhlak sesama manusia, akhlak alam, dan akhlak bernegara. Sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh sekolah dan kelas untuk menerapkan kegiatan ini, yang pertama yaitu guru, kemudian murid, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga, pemimpin sekolah, yang di sini khususnya kepala sekolah, dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Tujuan utama tadi sudah saya sampaikan di awal terkait dengan pelajar Pancasila tadi, pada poin beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kerucutkan lagi terkait dengan indikator yang sudah saya jadi. Yang pertama akhlak beragama, yaitu lebih mengerucut kepada mampu beribadah, kemudian hubungannya dengan Tuhan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian yang kedua akhlak pribadi, itu mampu menghargai dirinya sebagai seorang manusia. Yang ketiga, akhlak kepada manusia, berbuat baik terhadap sesama manusia, saling menghargai antara umat beragama. Yang keempat, akhlak kepada alam, mampu menjaga alam sekitar. Dan yang kelima, akhlak bernegara, salah satunya menepati peraturan yang ada di sekitar. Pada penerapannya, elaborasi hingga pelaksanaan konkret di sekolah dan di kelas. Di sini yang pertama, sebelum saya membahas ke yang lebih spesifik secara umum, yaitu merancang program untuk mencapai kompetensi yang telah disusun. Kemudian yang kedua, memilih dan memilah apa saja yang sudah diterapkan di sekolah dan kegiatan baru yang harus dilakukan. Yang ketiga, merancang kegiatan yang sesuai dengan momentum hari besar. Jadi di sini ada tiga hal umum yang nantinya hal-hal umum yang nantinya akan dilakukan. Yang pertama itu kegiatan yang disesuaikan dengan momentum hari besar, dan juga merancang kegiatan yang itu dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Jadi menyelipkan sebuah kegiatan-kegiatan yang itu dihubungkan dengan pembelajaran sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya bersifat pembiasaan, yang mana ini nantinya bisa dilakukan tidak hanya di dalam pembelajaran, proses pembelajaran, tapi juga bisa dilakukan di luar pembelajaran, dan juga bisa dilakukan di rumah, dipantau oleh orang tua yang ada di rumah. Melakukan kegiatan pembiasaan di sekolah ini tadi di kelas itu di antara lain yaitu memberi salam kepada guru dan teman yang dijumpai. Kemudian ada lagi yang masuk ke dalam proses pembelajaran, yaitu berdoa sebelum memulai pembelajaran, terus memperingati hari besar keagamaan, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, menghargai perbedaan tanpa memandang suku dan ras, peduli terhadap lingkungan, serta cinta tanah air dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarahkan siswa untuk cinta dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia merupakan dasar dari kehidupan setiap manusia untuk menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan baik. Melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, baik itu di lingkungan sekolah, yang berkesinambungan nanti dengan yang ada di rumah, yang itu nantinya diawasi oleh orang tua,
dan kemudian membawa siswa menjadi pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pihak-pihak yang terlibat. Ini ada yang awal tadi sudah saya sampaikan secara umum, yang khusus yaitu terkait dengan salah satunya kepala sekolah, kemudian calon guru penggerak sendiri, rekan sejawat, komite, siswa, orang tua atau wali murid, serta tokoh masyarakat yang memiliki peran penting dan tugas masing-masing dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Harapannya adalah dengan adanya kegiatan-kegiatan ini dapat mewujudkan profil pemuda Pancasila yang berkarakter, pelajar yang berkarakter Pancasila, dan anak-anak yang saling menghargai antara agama satu dengan agama yang lainnya. Mungkin itu dari saya. Apabila ada tambahan dari anggota kelompok yang lain, saya persilahkan. Monggo saya kembalikan ke Bu Eni. Baik, terima kasih Pak Maulana yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Sebelumnya saya sampaikan apresiasi yang tinggi untuk Pak Priska dan Pak Maulana. Untuk kita dulu Pak Maulana dan Pak Priska yang sudah membuat banner yang sudah dipresentasikan oleh Pak Maulana. Terima kasih Pak Priska. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, yuk biar tidak tegang, pada hitungan ketiga Pak Maulana mohon siapkan kameranya. Pada hitungan ketiga mohon senyum yang lebar, kemudian sambil pegang pipinya ya Bu ya. Saya mulai, karena saya guru bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, yeay. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjut ke Pak Maulana ikut foto loh. Siapa yang foto tadi itu? Oh ya, Berarti harus 2 kali nih. Oke, Pak. Saya sudah gaya loh Pak tadi Pak. Bu Aryani bantu. Oh, Bu ya. Aryani bantu. Baik. Bantu. Lagi Bu Eni. 1, 2, 3. Cheese. Sudah. Terima kasih. Waduh, nanti kalau diteruskan enggak jadi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon mic-nya di mute dulu. Kita lanjut ke sesi pertanyaan. Kita bagi menjadi 2 sesi ya, karena waktunya terbatas. Kecuali nanti ada waktu tersisa, kami persilakan. Untuk sesi yang pertama, saya batasi dulu 2 pertanyaan dari kelompok 1. Bu Novi, mohon siap-siap untuk dicatat ya. Ya, silakan Bapak Ibu dari kelompok. Halo. Yang pertama mungkin saya silakan Pak Ahmad Fauzi dulu, setelah itu Bu Siti Saudan. Ya Bu, terima kasih. Silakan Pak Ahmad Fauzi. Terima kasih Bu. Yang saya ingin tanyakan yang pertama yaitu terkait dengan profil Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini, terkait dengan implementasi di lapangan Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya terkait dengan profil beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu di sana dijelaskan salah satu indikatornya akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam, dan juga akhlak bernegara. Yang saya tanyakan adalah akhlak kepada alam. Bagaimana profil ini mendorong kepada anak untuk berakhlak kepada alam? Karena kadang di lapangan itu anak sergap sholat contohnya, sergap mengaji, tapi kadang membuang sampah sembarangan. Ini mungkin bisa dijawab oleh narasumber atau mungkin yang menjawab nanti dari kelompok 2. Bagaimana mendorong itu agar anak itu yang sudah rajin sholat, mengaji, atau melaksanakan amaliyahnya kepada Tuhan, tapi kepada alam mereka lalai. Itu bagaimana? Mungkin itu, terima kasih.
Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu ya. Nanti untuk pertanyaan pertama Bu Fatimatus Zahra mohon untuk bersiap menjawab. Silakan yang pertanyaan yang kedua. Ya, terima kasih Bu Eni. Dari kelompok 2, saya Bu Siti Sota akan menanyakan 2 pertanyaan. 1, apa bentuk dukungan dari wali murid atau pihak terkait, khususnya wali murid, dalam penerapan profil yang panjenengan pilih, kelompok 2 pilih, yang ketuhan beriman dan seterusnya itu, baik itu di sekolah, dan berikan contohnya. Yang kedua, bagaimana jika ada anak yang terlahir di lingkungan yang tidak kondusif, sedangkan ketiga pilar utama pendidikan itu adalah keluarga, lingkungan, dan sekolah. Setiap anak tidak ingin dilahirkan dalam lingkungan yang tidak kondusif, tapi tentunya banyak kita lihat anak-anak yang orang tuanya ingin mendidiknya dengan baik, tetapi lingkungan tidak mendukung. Nah, bagaimana jika ada hal seperti ini? Kalau kita lihat yang tadi dibahas itu kan tadi lingkungan-lingkungan yang kondusif ya Bu. Nah, yang saya tanyakan seperti itu, bagaimana jika ada anak yang terlahir di lingkungan yang tidak kondusif untuk menanamkan akhlak atau pelajar Pancasila yang nomor 1 yang sudah kelompok 2 pilih. Terima kasih Bu. Oke, baik. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan jawaban dari kelompok 2. Pertanyaannya yang pertama yaitu bagaimana langkah-langkah mendorong agar akhlak kepada alam itu terbentuk pada siswa. Kepada Bu Fatimah, dipersilakan menjawab lebih dulu. Nanti Pak Dadang bisa menambah. Oke, kalau langkah-langkah yang saya lakukan seperti yang sudah saya lakukan, sudah berjalan di sekolah saya, mendisiplinkan siswa. Contohnya, ketika anak-anak jajan di lingkungan siswa, di lingkungan sekolah, jajan di kantin kadang itu buang sembarangan, bahkan ada sampah berserakan tanpa disuruh pun mereka tuh sudah menaruh di tempat sampah. Terkadang saya lihat gitu aja, cuma saya tunjuk sampahnya, langsung diambil. Terus terkadang anak itu pembiasaan anak yang buruk itu pembiasaannya dibuang di selorokannya kelas itu ya, di lokernya kelas itu. Nah, itu biasanya anak-anak itu habis makan langsung dibuang gitu, kadang ditaruh di di sisi-sisinya tanaman itu kadang itu. Nah, itu pembiasaan yang buruk. Oleh sebab itu saya selama ini terapkan di sekolah saya itu membentuk clean innovation. Dalam arti clean innovation di sini pembiasaan anak-anak benar-benar harus diterapkan setiap harinya gitu di lingkungan sekolah. Nanti ketika di sekolah diterapkan, kemudian di rumah pun atau lingkungan masyarakat dimanapun berada, misalkan mereka tempat rekreasi, itu akan melaksanakan kebiasaannya itu. Terus selanjutnya untuk pembiasaan tadi religius, itu anak-anak di sekolah saya itu saya menerapkannya dengan istighosah bersama. Itu dilakukan secara berkontinu dan terus-menerus setiap hari Jumat, kecuali ketika ada acara-acara tertentu, misalkan rapat dan ada lomba dan sebagainya. Itu baru tidak dilaksanakan. Itu jadi pembiasaan, kedisiplinan anak-anak itu. Terus ya kemudian selanjutnya untuk datang tepat waktu. Jadi dari pagi itu di depan sekolah saya datangnya lebih awal sebab saya mendisiplinkan anak. Ya saya sendiri harus disiplin juga. Jadi saya itu datang itu jam 6 sudah di sekolah saya. Jadi sebelum anak-anak datang saya sudah datang duluan. Jadi di depan pagar itu saya langsung malah saya mengucapkan selamat pagi, good morning, dan kadang itu saya campur-campur bahasa Jawa, membiasakan mereka gitu. Terus untuk sholat duhur untuk kelas yang tinggi itu pembiasaannya kita sholat jamaah bersama. Dan dari kebiasaan-kebiasaan itulah nantinya mereka akan terbiasa. Dari hal-hal kecil lah mereka nantinya akan terbiasa menjadi terbiasa di lingkungan dimanapun, nggak hanya takutnya di sekolah gitu, tapi di lingkungan rumah, di masyarakat, insya Allah akan terus dilaksanakan oleh anak-anak gitu. Ya. Terus selanjutnya untuk
Mohon jawabannya fokus ke pertanyaan, yaitu menanamkan akhlak kepada alam, ya. Tadi pertanyaannya Pak Ahmad Fauzi. Iya, itu tadi pembiasaan sudah saya sebutkan tadi, pembiasaan kedisiplinan mereka, yaitu upaya-upayanya seperti itu. Terus untuk selanjutnya upaya-upayanya pembiasaan itu ya seperti memasukkan kelontang itu ya. Nah, bukan hanya di sekolah aja, nantinya di luar juga akan terbiasa kelontang. Kelontang yang dimaksud di tempat saya itu seperti kelasnya ada yang ngasih 500, 1000, minimal 500 gitu. Seperti itu. Jadi pembiasaannya seperti itu. Terus memberikan salam kepada guru di sekolah atau berjumpa dimanapun seperti itu. Pembiasaan jawabannya. Kedisiplinan. Baik, Pak Datang mungkin menambahkan. Mungkin ada yang mau menambahkan, monggo. Terima kasih. Sebenarnya secara garis besar, sebenarnya saya hanya menambahkan sedikit. Garis besarnya sama dengan punyanya Bu Fatimah Zahro. Intinya adalah pembiasaan. Kalau di sekolah saya memang setiap pagi di samping piket, mereka itu memang sudah terbiasa untuk mengkondisikan lingkungannya masing-masing. Jadi sebelum masuk kelas mereka sudah terbiasa mengambil sampah-sampah yang memang berserakan, khususnya sampah-sampah yang dari daun-daun. Kalau untuk sampah-sampah yang dari plastik jajan itu memang hampir seluruh siswa itu sudah secara sadar membuang sampah pada tempatnya. Nah, kecuali untuk yang seperti yang dikatakan Bu Fatimah tadi, yang di selorok-selorok meja itu, nah itu memang yang kadangkala anak-anak ini seringkali melakukan itu. Tapi di lembaga saya itu setiap petugas piket itu sebelum pulang mereka pasti kontrol yang di bawah-bawah meja itu. Jadi kalaupun ada sampah, yang punya meja itu bertanggung jawab untuk membersihkan sebelum pulang sekolah. Mungkin itu tambahan dari saya tentang akhlak alam. Oke, terima kasih. Baik, Pak Ahmad Fauzi, saya kira cukup ya untuk pertanyaan nomor 1. Kita bagaimana Pak Ahmad Fauzi? Cukup, nggih? Ini ya, nggih, terima kasih. Berarti jawabannya ya. Pembiasaan tadi ya. Iya, melalui pembiasaan dan disiplin seperti yang disampaikan oleh Bu Fatimah Zahro tadi. Intinya itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada 2 tapi isinya 3. Yang pertama yaitu apa bentuk dukungan wali murid terhadap penciptaan profil seperti yang kita diskusikan itu dan beri contoh nyatanya. Saya beri kesempatan Pak Prista dulu untuk menjawab, silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk menjawab. Mengenai dukungan wali murid, ini tentunya kita sebagai guru, yang pertama adalah melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan wali murid. Artinya kita mau menjalin hubungan yang baik dulu dengan wali murid. Ketika hubungan ini bisa terjalin dengan baik, maka setiap aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, khususnya ini yang berhubungan dengan bertakwa, beriman, dan berakhlak mulia pada Tuhan ini, tentunya dukungan-dukungan itu pasti akan diberikan. Contohnya ketika melaksanakan kegiatan keagamaan, gitu. Nah, pasti meskipun kegiatan yang dilaksanakan di luar jam sekolah, karena orang tua sangat mendukung dengan aktivitas tersebut, maka dalam kondisi apapun pasti orang tua akan memberi dukungan. Salah satu contohnya mengantarkan ke sekolah, kemudian jika membutuhkan
apa istilahnya, atribut-atribut untuk kegiatan keagamaan, gitu, orang tua bisa membantu menyediakan, begitu. Itu salah satu contoh-contohnya, begitu. Kemudian ini menanggapi perihal tentang lingkungan yang tidak kondusif. Kembali lagi bahwa komunikasi dengan orang tua sangat penting. Ketika kita tidak bisa menjalin komunikasi dengan baik, maka kita pun juga tidak akan tahu sebenarnya lingkungan anak-anak itu bagaimana, gitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui lingkungan yang mungkin kurang baik, tentu kita juga harus punya strategi-strategi khusus, begitu. Dan menurut saya strategi yang paling mudah adalah menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Ketika kita menjalin hubungan baik dengan orang tua, maka di rumah pun orang tua akan juga membantu memberikan pengawasan yang ekstra kepada anak-anaknya, begitu. Dan pastinya ini juga akan sangat berdampak baik kepada anak-anak. Ketika orang tua di rumah tidak memberikan pengawasan kepada anak-anak, terlebih di lingkungan yang tidak kondusif, ini tentunya juga akan sehebat apapun kita berusaha untuk menjadikan anak-anak ini beriman, bertakwa, berakhlak mulia, tapi ketika tidak ada dukungan dari orang tua juga pasti akan hasilnya tidak bisa maksimal. Terus kemudian, Bu, bagaimana? Sedikit boleh menanggapi apa yang ditanyakan Pak Fauzi tadi tentang akhlak pada alam. Tentunya berakhlak alam ini menurut saya siswa harus punya rasa cinta kepada alam, rasa peduli. Sebenarnya di presentasi tadi sudah dijelaskan bahwa salah satunya adalah peduli pada lingkungan. Peduli pada lingkungan mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Fatimatus dan Pak Dadang tadi tentang pembiasan-pembiasan yang baik, membuang sampah dan lain sebagainya itu. Tetapi mungkin salah satu contoh aktivitas yang dilakukan di sekolah saya adalah kegiatan penanaman pohon di lingkungan sekolah, gitu. Dan kebetulan saya ini berada di daerah dekat pantai dan juga dekat sungai, gitu. Dan ketika terjadi banjir, ini sering sekali lahan-lahan di daerah sungai ini tergerus, gitu. Nah, salah satu aktivitas yang kami lakukan ini mengajak anak-anak untuk melakukan reboisasi. Meskipun itu dalam kurun waktu 1 tahun ini 2 atau 3 kali, dan itu pun yang ditanam oleh satu anak ini hanya 1 pohon, tapi itu sudah mengajarkan kepada anak-anak untuk mencintai alam. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, makasih Kak Kristan, sangat luar biasa ya jawabannya. Mungkin saya beri kesempatan Bu Novi, ini waktunya tinggal 1 menit ya, mau nggak Bu Novi? Ya, belajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia adalah seseorang yang selalu menerapkan ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seorang pelajar Pancasila akan taat beribadah dan percaya bahwa setiap agama itu adalah perbuatan yang baik dan penuh kasih sayang. Nah, berakhlak pada diri sendiri, sadar bahwa merawat diri sendiri itu sama pentingnya dengan merawat orang lain dan lingkungan. Ada 5 elemen yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu terdiri dari 5 elemen, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Nah, berakhlak pada diri sendiri itu sadar bahwa merawat diri sama pentingnya dengan merawat orang lain dan lingkungannya. Berakhlak kepada sesama akan selalu menghargai orang lain, bersikap kepada yang lebih tua, dan bersifat kasih sayang kepada yang lebih muda. Kalau tadi yang berakhlak kepada alam tadi sudah dijelaskan ya sama Bapak dan Ibu. Saya hanya menambahkan sedikit, akhlak kepada alam itu kita wajib merawat dan menjaga lingkungan sekitar kita. Sekarang kalau berakhlak bernegara, sebagai pelajar Pancasila, kita harus memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara yang baik.
Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Novi. Tambahan yang menggarisbawahi luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah habis 25 menit, maka mungkin secara garis besar bisa saya simpulkan di sini bahwa kerjasama yang baik antara sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat itu akan dapat membentuk profil pelajar Pancasila yang ke-1, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan siapakah yang menjadi ujung tombaknya, yaitu kita guru ya, dan 3 tadi itu, 3 lingkungan tadi. Terima kasih, semoga diskusi hari ini dapat membawa manfaat dan masuk ke dalam kita masing-masing. Saya pembawa acara, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih Pak semua anggota kelompok 2 yang sudah tampil luar biasa ini. Terima kasih dan saya akhiri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2. Terima kasih Bu Eni sudah memimpin diskusi untuk yang sesi kedua. Di sini awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kita diskusi ini temanya adalah prinsip pembelajaran KHD yang sesuai dengan konteks daerah atau sekolah di mana Bapak Ibu bekerja, begitu ya. Ternyata dari 2 kelompok ini ada 2 profil pelajar Pancasila yang berbeda yang dipilih, alhamdulillah berbeda, dan penerapan pun juga berbeda. Yang kelompok 1 tadi ada di kegiatan ekstra, sedangkan di kelompok 2 di KBM. Jadi intinya bahwa prinsip pembelajaran KHD ini bisa dilaksanakan di kegiatan intra maupun ekstra, begitu ya? Ya, betul. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah menuangkan apa ide yang bagus untuk kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih, semangat dari Bapak Ibu semuanya untuk diskusi hari ini. Kemudian untuk sesi terakhir ya, sesi terakhir ini ada Padlet, ada saya kirim di chatbox, coba jenengan Persani, kemudian refleksi Ibu ya. Iya. Oke, coba panjenengan berikan jawaban, tanggapan. Panjenengan kasih nama, kemudian tanggapan panjenengan apa? Untuk yang pertama saja dulu. Apa yang dapat Bapak atau Ibu pelajari dari kelompok lain pada diskusi hari ini? Aku kurang betul. Enggak bisa. Masih muter-muter ya? Nggak keluar, Bu, tulisannya. Keluar. Iya. Itu Pak Saya Dadang sudah sudah keluar. muncul. Ya. Iya. Saya belum, Bu. Saya masih muter. Nggak apa-apa, proses memang salah satu kendala dari kegiatan virtual seperti ini adalah internet, begitu ya. Mati. Title ini diisi nama kita, Kak Bu? Ya, nama panjenengan. Nggak bisa keluar loh. Saya masih muter-muter. Oh, ini namanya ya, Bu ya? Oh, Saya sudah tulisan. nggak muter, tapi nggak keluar pertanyaannya. Diisi namanya ya, Bu ya? Ini mana Ya, sih, Bu?
Yang atas itu panjenengan kasih nama, kemudian bawah itu tanggapan panjenengan. Oh iya. Ini bener kan? Ya. Saya mana ya? Iya punya saya enggak keluar. Kalau jenengan scroll ke atas, ke bawah, jenengan cari yang sudah jenengan tambahkan iya, tadi. Iya. Nggih. Sampun, Bu. Besar-besar. Pemahaman. Perasaannya jadi satu ya, Bu ya? Sebentar, yang pertama dulu aja ya. Sebentar. Oke, yang pertama sudah ngisi semua ya. Ini Bu Mafiro membentuk profil pelajar beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, bisa dilakukan dengan melakukan pembiasaan. Ya, kemudian Pak Dadang ini menyampaikan bahwa setelah diskusi ini ternyata masih banyak yang harus dibenahi dalam pribadi dan di lembaganya. Masih banyak yang harus dirubah, begitu ya Pak Dadang. Kemudian Pak Maulana, kegiatan hari ini bisa dilakukan pada kegiatan ekstrakurikuler, penerapan kegiatan-kegiatan yang bertujuan memberikan wawasan global kepada murid, tetapi tetap mempertahankan kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar. Ini Pak Prista, penerapan kegiatan profil pelajar Pancasila bisa dilakukan di luar KBM. Bu Aryani, saya bertambah wawasan dan pengetahuan tentang profil pelajar Pancasila yang dibahas hari ini. Insya Allah sebagai CKP saya akan berusaha menerapkan di sekolah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses. Kemudian apa ini? Masih lanjutnya tadi ya. Misalnya pembiasaan baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitarnya. Dan ini Bu Eni, yang saya pelajari dari kelompok 1 adalah bahwa penting sekali bagi peserta didik untuk mempertahankan budaya luhur dan lokalitas agar tidak kehilangan identitas di era globalisasi. Bu Novi menambah wawasan tentang profil pelajar Pancasila. Bu Sauda, belum bisa dikirim Bu, ini sudah selesai dari tadi. Bentar Bu. Ya nggak apa-apa, sambil jalan ini. Sudah di enter. Yang jelas saya mengetahui tentang akhlak, yaitu 5 akhlak tadi yang bisa dilakukan dalam kelas, dalam pembiasaan dan keteladanan di sekolah dalam KBM. Ya, Pak Fauzi, salah satu indikator dari profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu akhlak terhadap alam melalui pembiasaan. Untuk dari Bu Wiji, apa ini ide penerapan prinsip pembelajaran KHD dalam mewujudkan profil lain dari profil pelajar Pancasila. Ya, terus yang ini Pak Dimas menyatakan bahwa IGP dapat memaksimalkan pendidikan dengan filosofi KHD terkait profil pelajar Pancasila yang diinternalisasikan ke KBM
tidak hanya pada kompetensi inti spiritual dan sosial, namun juga dapat dimasukkan juga secara tematik lewat pengembangan profil pelajar Pancasila. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sangat menginspirasi untuk dipraktikkan di sekolah. Untuk Bu Fatimah memperoleh wawasan lebih dalam dari Bu Hurotul, merasa oh ini sudah perasaan ini ya. Oke, yang lain silahkan diisi yang perasaan. Untuk perasaannya Bu Mafiro senang tambah dan menambah inspirasi tentang hal-hal pembiasaan yang dilakukan seperti membentuk tim Clean Innovation dalam membentuk karakter berakhlak mulia terhadap alam. Ini senang, alhamdulillah. Bu Novi tambah semangat belajarnya, perasaannya nih hari ini. Bu Siti Sauda luar biasa bisa berbagi pengalaman dengan semua CGP berdasarkan sekolahnya, begitu ya. Kemudian ini siapa nih? Tanpa nama ini, melanjutkan pembiasaan di sekolah. Bu Wiji senang, inspirasi bertambah. Terima kasih. Pak Prista merasa sangat senang sekali karena bisa memperoleh pengetahuan baru, terlebih bisa mendapatkan tambahan referensi kegiatan yang bisa dilakukan di sekolah dari pengalaman yang diceritakan oleh CGP yang lain. Bu Fatimah, ini apa ini? Sadar dan penting. Pak Dadang secara umum senang dan bangga bisa bertemu dengan orang-orang hebat di forum ini dan pastinya menambah wawasan. Pak Dimas merasa setelah mengikuti pemaparan kelompok lain sangat puas dan bersemangat untuk diaplikasikan di sekolahnya. Dan Pak Maulana, pemikiran-pemikiran dari Bapak Ibu guru sangat kritis sehingga sebagai guru Pak Maulana baru lebih terbuka wawasannya. Tambah lagi berarti wawasannya. Kemudian Bu Aryani, senang diskusi hari ini luar biasa karena teman-teman CGP saling melengkapi dengan berbagai wawasan. Bu Eni bangga berada di tengah guru-guru hebat dan menambah wawasan. Bu Fatimah perasaannya sangat senang dan menjadi penyemangat untuk melanjutkan kegiatan di sekolah. Terima kasih. Saya terharu nih hari ini. Bapak Ibu semuanya mengungkapkan perasaannya senang, kemudian bangga, terinspirasi, dan ingin menerapkan dari pengalaman dari Bapak Ibu CGP yang lain di sekolahnya, gitu ya? Iya, Bunda, dari kebinekaan sekolah tadi Bunda ini. Kita jadi tahu dari beliau-beliau yang ada di pinggiran sana, Bunda. Saya tidak tahu panjenengan sekolah-sekolah panjenengan itu bagaimana, tapi yang jelas panjenengan punya ide baru dari teman-teman yang lain yang mungkin bisa diterapkan di sekolah panjenengan, begitu ya? Iya, Bunda. Terima kasih. Ini karena waktunya, alhamdulillah ini sudah jam 21.46, berarti sudah cukup waktunya. Alhamdulillah hari ini molor hanya 15 menit. Mudah-mudahan nanti berikutnya bisa lebih tepat lagi. Tadi pagi saya di grup chat WA ada yang menyatakan ada yang masih punya putra kecil gitu ya, benar ya? Iya. Mudah-mudahan nggak rewel. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya ya kita sepakati lagi ya. Kalau besar juga tidak rewel. Maaf kan ini
Ini diklik tanda yang mana setelah ini? Langsung ditutup seleksi ini atau ada tanda unggah ini atau gimana? Saya bingung. Oh, yang Padlet tadi tak, Bu? Iya. Oh, Klik gambar rumput, Bu. Sampai keluar aja. Saya sudah keluar, Bu. Oh, saya. Oke. Nanti untuk berikutnya sudah bisa, Bu? Belum. Yang ini ya, Bu, upload ini ya, Bu, di-upload. Rumputnya diklik, Bu, rumputnya, Bu. Oh, rumputnya diklik. Saya kira Maulana ya. Menang lagi ya, Bu Nurul. Percaya saya sama Mbak Maulana. Bulan, Bu, dicoba. Nanti kirim. Oh iya. Nanti yang pasang. Ya, makasih. Iya. Nggak bisa, Mbak Edi. Ini apa sih, Bu? Mentimeter atau pet apa itu? Padlet. Oh, Padlet. Bisa saya contoh nanti, Bu. Iya. Saya akhiri kegiatan malam ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tris yang sudah ikut bergabung di diskusi malam ini, sudah memberikan semangat kepada kita semua ya, kepada kita semua. Sehingga kita lebih bersemangat lagi. Besok kita lanjutkan pada alur berikutnya. Mudah-mudahan nanti bisa lancar lagi. Tapi ingat Bapak Ibu mengerjakannya satu-satu. Tapi Pak Tris sudah menyampaikan kalau panjenengan bisa melanjutkan pada tahap berikutnya, dipersilahkan. Ngaten ya. Oke, jadi itu saja mungkin pesan saya. Saya tutup. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, monggo kalau mau keluar, tadi foto sudah saya foto di kegiatan awal-awal tadi, monggo. Oke, Bu, tetap semangat. Oke, siap. Ya, Pak, mau sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya.